Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat datang kembali nih di podcast Kataloka, ruang tempat kita berbagi inspirasi, membedah gagasan, dan mengenal lebih dalam pemikiran para penulis yang turut membangun pengetahuan bangsa. Tentunya tetap bersama saya ya sebagai host podcast Kataloka, Ayu Nosa. Nah, jadi teman-teman pendengar, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, yaitu ekonomi. Pastinya tema kali ini tuh kita mengangkat ekonomi regional yang dinamika ketimpangan, integritas, dan inovasi di daerah nih. Kita tahu bersama ya teman-teman, Indonesia itu memiliki potensi luar biasa dari Sabang sampai Merauke bahkan. Jadi namun di balik keberagaman itu masih ada tantangan besar nih berupa ketimpangan pembangunan antar wilayah. Nah, mengapa sebagian daerah itu tumbuh cepat sementara yang lainnya tertinggal? Nah, seperti itu. Apakah kuncinya ada pada integritas dalam tata kelola daerah nih? Nah, ataukah inovasi lokal yang menjadi solusi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi. Jadi hari ini kita akan membahas semuanya ini bersama dengan eh, Kak Sayuti ya di sini. Nah, beliau ini seorang penulis yang banyak menyoroti isu-isu ekonomi daerah dan kebijakan publik. Kita sambut dulu nih. Halo, selamat datang Kak Sayuti. Ya, halo, eh, Kak. Oke, terima kasih ya sudah mau bergabung dan ngobrol nih dengan saya tentunya di podcast Kataloka ini. Terima kasih atas undangannya. Oke, Kak Sayuti, boleh banget nih biar teman-teman pendengar kita itu mengenal siapa Kak Sayuti. Boleh banget Kak Sayuti memperkenalkan diri nih ke teman-teman pendengar kita nih Kak. Iya, rekan-rekan sobat penulis, rekan-rekan pembaca, jadi izin perkenalkan diri. Nama lengkap Ahmad Saidi Royali, eh, lahir di Lamongan 3 September 2000. eh Background riwayat kepenulisan dan kefokusan saya di bidang ekonomi publik, ekonometrika, ekonomi regional, ekonomi kelautan dan eh, maritim, dan ekonomi halal. Ini yang eh, sedang saya tekuni tentang ekonomi halal. Lalu saya background pendidikan eh, S1 di Ekonomi Bangunan Universitas Trunojoyo Madura, S2 di Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Semarang, dan insya Allah nanti tahun depan minta doanya rekan-rekan semua bisa melanjutkan studi di awal tahun 2026 ini untuk ngambil doktoral. Mungkin itu yang tentang saya, perkenalan singkat. Selebihnya bisa kontak di Instagram pribadi, bisa ditulis saja di Instagram. Nama saya Ahmad Sayuti Royali. Nanti bisa teman-teman follow. Kita juga bisa nanti DM-an jika ada diskusi yang diperlukan. Itu. Mungkin itu, Kak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Sayuti. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang perekonomian yang sedang gencar ya Kak Sayuti pada akhir-akhir ini banyak sekali tentang pembahasan-pembahasan tentang ekonomi, baik itu ketimpangannya atau apalah itu ya. Boleh sedikit disepil nih Kak Sayuti, kenapa sangat tertarik atau memilih untuk menulis buku tentang ekonomi ini? Iya, jadi sebenarnya ya, ini sedikit bercerita ya, mungkin kepada rekan-rekan. Jadi sebenarnya saya nggak punya ketertarikan pada bidang ekonomi dan sebagai background untuk apa jenjang karir maupun keilmuan. Dulu saya lebih eh, fokus atau lebih menyukai pemerintahan, hubungan internasional ataupun politik gitu. Tetapi takdir bicara lain. Jadi waktu pendaftaran universitas
Sebenarnya saya sudah diterima di salah satu kampus di Surabaya, sesuai program studi ilmu politik dan pemerintahan, tetapi karena ada beberapa pertimbangan, itu menjadikan tidak jadi saya masuki waktu mendaftar, eh, kalau dulu itu namanya SBMPTN ya, itu saya milih Universitas Trunojoyo Madura dan Mata Ekonomi Pembangunan gitu. Jadi sempat juga waktu S1 itu saya juga nggak tertarik ya tentang ekonomi, tetapi lambat laut semester 1, semester 2 mulai ada rasa-rasa kenyamanan, ternyata ekonomi itu menjadi pondasi awal suatu negara gitu, untuk menuju kesejahteraan. Jadi politik itu ternyata hanya alat, tapi untuk menuju negara yang besar, untuk menuju kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan masyarakat itu dibutuhkan kebijakan ekonomi yang inklusif serta eh, bernilai kerakyatan gitu. Jadi politik itu hanya alat gitu. Konsepnya itu dari kita ya, eh, teman-teman ekonomi. Lalu terkait ekonomi regional, jadi menarik, Kak, terkait ekonomi regional ini menjadi salah satu kefokusan saya karena negara kita ini kan besar ya dan terdiri dari beberapa wilayah. Ya, kalau kita mau ambil irisan besarnya, itu kan kita ada wilayah barat dan wilayah timur. Nah, tetapi pada realitanya itu terjadi dinamika ketimpangan. Wilayah barat meliputi Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan itu mengalami pembangunan yang begitu masif gitu daripada wilayah-wilayah Indonesia Timur seperti di Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi, Maluku hingga Papua. Nah, ini menjadi ketertarikan bagi saya untuk melihat apa sih yang menjadi masalah fundamental sehingga ketimpangan itu terjadi. Jadi itu sih deskripsi singkatnya, Kak. Oke, masuk ke pembahasan-pembahasan yang diminati oleh Kak Sayuti ya, Kak. Apa sih, Kak, yang dimaksud dengan ketimpangan ekonomi antar wilayah gitu? Jadi ketimpangan ekonomi antar wilayah secara fundamental itu kita dapat melihat dari salah satu indikator eh, ekonomi, salah satunya pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya dilihat dari sisi negara gitu. Jadi setiap daerah itu juga bisa diukur terkait pertumbuhan ekonominya. Secara sederhana, eh, pertumbuhan salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai rujukan eh, definisi ketimpangan itu terjadinya apa? Terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah di suatu wilayah, tetapi di wilayah lain bahkan bersampingan ya. Jadi misalnya nih Surabaya dengan Kabupaten Bangkalan. Kota Surabaya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tapi Kabupaten Bangkalan padahal sebelah ya, hanya terpisah dengan Suramadu, itu punya ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Jadi itu salah satu indikator yang dapat dilihat dan dijadikan sebagai definisi tentang ketimpangan antar wilayah. Oke. Nah, dari hal tersebut bagaimana ketimpangan ini muncul dan terus bertahan dari masa ke masa nih, Kak? Iya, jadi ketimpangan ini muncul rekan-rekan bisa disebabkan oleh masalah yang paling fundamental itu terkait sumber daya manusia pertama, yang kedua tata kelola pemerintahan, dan yang ketiga itu arus investasi gitu. Sehingga eh, suatu daerah eh, apa suatu daerah itu terjadi ketimpangan itu kan karena mereka tidak ini ya tidak mempunyai sumber daya manusia maupun sumber daya
alam yang dapat dioptimalkan sehingga menjadi sektor-sektor baru yang dijadikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, kalau boleh disebutin nih atau boleh diceritakan juga Kak Sayuti dengan hasil riset atau penelitiannya, dampak ketimpangan terhadap pembangunan manusia dan sosial ekonomi daerah nih. Iya, jadi dampak ketimpangan itu tentunya berkorelasi positif terhadap pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Gitu. Jadi kita sebelum berbicara tentang sosial ekonomi ya, jadi sebenarnya Ya. sumber daya manusia itu menjadi masalah yang paling fundamental untuk bisa diselesaikan oleh suatu wilayah sehingga wilayah tersebut itu dapat mengatasi masalah ketimpangan, baik ketimpangan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan kemiskinan, ketimpangan eh, pengangguran, sehingga wilayah tersebut itu dapat tumbuh lebih cepat gitu. Jadi eh, sumber daya manusia itu menjadi kunci. Jadi suatu wilayah atau suatu negara jika ingin eh, mendorong pertumbuhan ekonomi malah maka harus memperbaiki kualitas sumber daya manusia tersebut. Karena sumber daya manusia itu akan berkorelasi dengan bidang ketenagakerjaan. Jadi ketika suatu wilayah mempunyai kualitas sumber daya yang cukup optimal, cukup bagus, maka akan dapat menarik investor. Nah, itu akan mempengaruhi juga atau berkorelasi positif pada faktor-faktor sosial ekonomi lainnya seperti kemiskinan, pengangguran, eh, dan juga apa namanya apa masalah-masalah non ekonomi lainnya gitu. Jadi itu berkorelasi positif terhadap ketimpangan gitu. Nah, dengan adanya sumber daya manusia yang unggul, yang berkualitas, maka akan menciptakan yang namanya inovasi. Nah, inovasi ini perlu harus didorong selain mengandalkan sektor industri-industri yang industri-industri pengolahan ya seperti pabrik, eh, apa namanya industri apa ya ekstraksi lainnya. Nah, inovasi di bidang sektor UMKM, inovasi di bidang teknologi ya ini perlu didorong agar wilayah tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu sehingga bisa keluar dari yang namanya ketimpangan itu. Oke. Dari apa yang sudah dijelasin sama Kak Sayuti ini berarti dapat disimpulkan ini adalah bentuk dari peran integritas dalam pembangunan daerah kan ya Kak ya. Nah, untuk mengulik lebih dalam lagi nih ya, pastinya, Masa mau tanya nih Kak, mengapa integritas pejabat dan lembaga daerah itu penting dalam ekonomi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya bahwa pemerintah atau tata kelola pemerintah itu bisa menjadi alat nih. Jadi misalnya nih kita sebagai akademisi ya, sebagai apa namanya peneliti, kita kan selalu berpikirnya kan ilmiah ya, objektif. Tetapi ketika kita merumuskan kebijakan yang sudah baik, itu juga harus dibarengi oleh kebijakan atau integritas pejabat atau pemangku kebijakan itu agar rumusan kebijakan yang telah kami buat itu dapat diimplementasikan. Karena kan kami ini kan hanya konseptor ya, hanya pemikir sehingga eh, eh, pada dasarnya ekonomi itu kan konsep ya apa apa namanya pemikiran. Nah, yang menerapkan pemikiran dan konsep kami ini tentunya pemerintah. Nah, melalui tata kelola pemerintah yang bagus, yang berintegritas, maka konsep yang telah kami berikan ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga sasaran pembangunan yaitu masyarakat itu dapat merasakan kebijakan ekonomi yang telah dicetuskan. Oke,
berbicara tentang tata kelola nih. Kalau menurut Kak Sayuti sendiri nih ya sebagai penulis buku yang udah dua yang membahas tentang ekonomi gitu. Nah, bentuk hubungan antara tata kelola yang baik, transparansi dan efektivitas pembangunan itu gimana Kak? Menurut Kak Sayuti? Iya. Jadi eh, apa tata kelola pemerintah yang baik itu kan kalau dalam perspektif saya itu kan harus transparan, akuntabel dan bebas dari KKN gitu kan. Sehingga ketika pertumbuhan, ketika kebijakan ekonomi yang kami buat itu sesuai dengan nilai-nilai kebutuhan masyarakat, itu dapat terimplementasikan dengan baik nih. Jadi eh, tata kelola pemerintah itu juga harus menjadi apa ya perhatian eh, dari pemangku kebijakan ya. Eh, jadi tata kelola yang baik itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan juga bagi investor. Jadi investor, katakanlah gini, contoh sederhananya gini, kalau kakaknya seorang investor, pasti yang menjadi pertimbangan pertama itu apakah di suatu wilayah itu terjadi korupsi atau terjadi budaya KKN yang sangat luar biasa kan? Nah itu ya itu pasti menjadi pertimbangan. Nah ketika di suatu wilayah itu terjadi budaya-budaya seperti itu, maka potensi untuk menanamkan modal ke wilayah tersebut itu kan potensi kerugiannya sangat besar. Nanti belum kita mau ngurus perizinan harus ada ini untuk lebih cepat. Nah itu itu harus diperbaiki tata kelola seperti itu sehingga investor itu melihat suatu wilayah dapat dikatakan potensial sebagai sebagai kawasan untuk berinvestasi atau biasa disebut dengan menumbuhkan iklim investasi itu kuncinya itu harus diperbaiki tentang tata kelola pemerintahan mulai dari urusan perizinan mulai dari urusan keamanan hingga nanti saat berjalannya proses proses bisnis lah gitu sehingga kita akan jauh lebih oh, percaya ke daerah tersebut untuk menanamkan investasi kita ke wilayah tersebut. Nah, oke. Jadi dari yang disampaikan sama Kak Sayuti ini ada nih Kak terlintas di pikiran saya gitu. Boleh dong Kak Sayuti bercerita nih ke kita, ada nggak kasus positif daerah yang berhasil menekan korupsi dan memperbaiki layanan publiknya? Ada nggak Kak? Iya, eh sebentar. Jadi kalau kita berbicara apa namanya salah satu wilayah di Indonesia yang Indonesia. berhasil memperbaiki tata kelola pemerintah dan juga memperbaiki iklim investasi itu wilayah yang paling eh, cocok kita jadikan sebagai leading sebagai apa ya patron ya patron untuk dicontoh oleh wilayah-wilayah lain itu di eh, Kabupaten Batang gitu di Jawa Tengah. Jadi di sana itu pemerintahnya itu memperbaiki tata kelola pemerintahannya itu dengan melakukan berbagai terobosan gitu. Jadi salah satunya itu ada satu website di mana kita itu dapat melihat laporan keuangan lalu juga implementasi program yang positif yang sudah diimplementasikan dan juga mereka itu memperbaiki arus iklim investasi. Makanya sekarang Kabupaten Batang itu menjadi salah satu kabupaten dengan pertumbuhan sektor manufaktur yang cukup tinggi selain disokong oleh kebijakan pemerintah pusat. Tetapi pada dasarnya itu kepemimpinan seorang kepala daerah itu menjadi kunci. Di mana jika kepala daerah itu punya apa ya
energi yang positif, punya figur-figur positif yang ditularkan kepada bawahannya, itu akan berbanding lurus dengan tata kelola pemerintah yang positif juga. Gitu. Jadi di sini Oke. apa? Jadi belum belum ada 100% ya, tetapi itu bisa menjadi kuncinya itu di kepala daerah sih. Gitu. Oke, siap Kak Sayuti. Nah, Iya, pandangan kakak nih sebagai seorang penulis ya juga tentang bagaimana budaya integritas ini bisa dibangun, Kak. iya. Jadi eh, budaya integritas ini bisa dibangun itu kan harus sejak dini ya. Kita sebagai individu ya, kita ngomongin sebagai individu. Jadi budaya integritas ini dibangun sejak dini melalui nilai-nilai yang positif, nilai-nilai apa sadar akan bahaya jika seseorang itu tidak mempunyai integritas. Mungkin kalau dalam konteks pemerintahan, integritas ini harus didorong melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat transparan, akuntabilitas, seperti itu. Sehingga para penyelenggara pemerintah itu tidak merasa dia tidak diawasi. Tetapi ketika akuntabilitas dan transparansi itu didorong, maka mereka merasa diawasi oleh banyak orang, sehingga mereka tidak akan berani melakukan tindakan-tindakan yang seperti KKN gitu. Nah, hal-hal itu yang harus didorong selain dalam diri individu masing-masing ya, gitu. Jadi harapannya setiap daerah itu terus berbenah ya, agar ketimpangan ini dapat apa ya dapat segera terselesaikan dan pembangunan di Indonesia itu mengalami pemerataan dari Sabang hingga Merauke gitu. Jadi ketika salah satu jalannya itu dengan memperbaiki tata kelola pemerintah. Ketika tata kelola pemerintah itu sudah cukup bagus, itu pasti eh, konsep-konsep ekonomi, pemikiran-pemikiran ekonomi yang sudah kita eh, teruskan itu akan mengikuti gitu. Sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat. Oke, siap. Nah, sebelum kita membahas lebih banyak lagi nih Kak tentang ekonomi atau inovasi atau kreativitas yang lainnya, Nosa mau ngasih tahu ke para pendengar podcast Kataloka untuk menyimak video berikut ini. Jadi teman-teman agar tidak ketinggalan, teman-teman tetap stay ya sampai akhir. Jadi apa aja nanti yang akan kita obrolin. Nah, kita jeda dulu ya ada informasi yang akan Nosa berikan ke teman-teman pendengar semuanya. Oke. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Pak, terima kasih sudah setia ya tetap di podcast Kataloka. Tentunya masih bersama saya yang Nosa di sini dan narasumber kita kali ini nih Kak Sayuti. Nah, kita lanjut ngobrol lagi nih Kak Sayuti. Jadi agar lebih mengenal ya bagaimana sistem, bagaimana konsep ataupun bagaimana bentuk ekonomi di negara kita nih. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang inovasi dan kreativitas nih Kak. Bisa dong Kak Sayuti di sini memberikan pendapatnya tentang bagaimana kita inovasi apa nih yang muncul dari daerah-daerah di Indonesia untuk mengatasi keterbatasan ekonomi sejauh dari riset yang Kak Sayuti punya gitu. Iya, oke. Pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi pada dasarnya ekonomi muncul itu kan untuk menyelesaikan masalah keterbatasan. Jadi sumber daya itu kan terbatas, tetapi kemauan seseorang itu tidak terbatas.
Jadi sumber daya yang terbatas, tetapi konsumsi atau keinginan individu itu tidak terbatas lah. Maka dari itu muncul muncul muncullah ekonomi sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan itu. Nah, itu melalui inovasi yang harus dilakukan. Jadi seperti itu. Nah, inovasi yang dapat dilakukan dalam konteks ekonomi itu yang pertama itu melakukan pemetaan potensi lokal. Jadi pembangunan itu harus berbasis ekonomi lokal atau kearifan lokal. Nah, itu agar supaya pembangunan itu bersifat berkelanjutan dan inklusif dan sustain lah gitu. Sehingga itu dalam jangka panjang itu dapat dioptimalkan sebagai leading sektor. Nah, salah satu apa cara untuk menerapkan apa konsep pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal itu dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Nah, misalnya nih, kakak asli Banyuwangi ya, ini ya di Iya, Banyuwangi. betul. Jadi di Banyuwangi itu kan ada potensi-potensi lokal, banyak nih kuliner. Nah, kuliner itu dapat dijadikan sebagai salah satu industri kreatif, salah satu apa sektor industri kuliner itu dapat dijadikan sebagai leading sektor Kabupaten Banyuwangi dalam mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, lalu juga mendorong pendapatan masyarakat dengan makanan-makanan khas Banyuwangi. Misalnya dibentuk sentra rujak soto ya, rujak soto di Banyuwangi itu. Terus ada sentra kuliner apa sambal tempong ya, sambal tempong. Iya. Itu. Atau bisa jadi desa-desa berbasis ekowisata gitu. Jadi Banyuwangi ini kan punya pantai-pantai yang cantik gitu kan. Salah satu potensi bisa dijadikan sebagai mina wisata, wisata berbasis kelautan, berbasis perikanan, agar selain apa ya, agar dapat meningkatkan apa ketertarikan para wisatawan sehingga ketika wisatawan datang ke situ maka sektor pariwisata ini dapat berkembang. Hotel-hotel akan dibuka, resort-resort juga akan dibuka, eh, apa jasa-jasa tour guide lokal itu juga dapat bermunculan. Nah, ini kan bisa menjadi inovasi baru untuk mengatasi keterbatasan ekonomi. Itu cara pertama. Lalu cara yang kedua itu dengan mengoptimalkan sektor perikanan, pertanian, dan juga peternakan gitu kan. Pada dasarnya kan kita ini sebagai negara agraris ya dan potensi pertanian kita cukup besar gitu. Sehingga yang dalam buku tersebut ya dalam buku ekonomi regional itu ada yang namanya konsep LT dan chip share. Nah, itu bisa nanti rekan-rekan gunakan sebagai alat atau metode untuk melihat pemetaan apa sektor-sektor potensial. Jadi di dalam ekonomi itu ada 17 sektor yang ada di dalam PDRB, gitu kan, Produk Domestik Regional Bruto. Nah, dari 17 maaf 17 sektor itu bisa dianalisis melalui pendekatan shift share, LQ maupun tipologi klasen yang ada dalam buku tersebut. Jadi kita dapat melihat misalnya Banyuwangi nih, kita bisa hitung, kita bisa petakan secara parsial juga sektor-sektor potensial mana, gitu. Apakah sektor pertanian, apakah sektor perikanan, hingga apakah sektor industri pariwisata atau bahkan industri pertambangan. Nah, itu juga bisa dilakukan. Dan yang ketiga itu membangun dari desa. Jadi kalau kita mau berbicara secara mikro, sebenarnya kemiskinan atau ketimpangan itu terjadi antara wilayah kota dan wilayah pedesaan, gitu. Nah, sehingga desa ini harus didorong melalui kebijakan fiskal yang lebih pro ke desa. Jadi desa itu diberi otonomi
untuk mengelola desanya itu sendiri. Sehingga misalnya di Kabupaten Malang nih, Kabupaten Malang itu kan banyak objek wisata berbasis desa wisata. Nah, itu kan dikelola oleh para pemuda ataupun apa? Para eh, masyarakat, sehingga itu bisa menjadi leading sektor untuk menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Atau di Kabupaten Bantul itu ada salah satu desa percontohan, itu bukan dari pemudanya tapi dari pemerintahnya, karena tata kelola pemerintahnya dalam membangun desa ini untuk rakyat, ya, untuk masyarakat, dan menjaga apa namanya, menjaga integritas para para pemangku kebijakan desa, sehingga itu desa wisata itu namanya desa wisata eh Pangharjo, itu dikelola pure oleh masyarakat, maaf, oleh pemerintah desanya. Nah, hingga saat ini itu menjadi salah satu desa wisata terbaik di Indonesia. Itu tiga hal. Yang berikutnya itu bisa melalui pemanfaatan teknologi dan tata kelola pelayanan. Nah, kembali lagi, teknologi itu saat ini perkembangan teknologi kan cukup pesat. Jangan sampai dengan teknologi yang pesat ini apa ya, tidak dimanfaatkan secara optimal gitu. Jadi melalui teknologi itu kita bisa berinovasi, harusnya lebih cepat dan lebih bisa kreatif. Nah, dan yang berikutnya itu kan tata pelayanan ya. Ini berbicara konteks tata kelola pemerintahnya. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelum jeda tadi, bahwa tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel itu dapat memperbaiki iklim investasi, sehingga para investor itu dapat apa, melirik suatu daerah itu sebagai kawasan potensial. Dan yang terakhir itu bisa dilakukan melalui konsep pemberdayaan dan pelatihan, atau dalam hari ini meningkatkan kualitas SDM. Jadi kualitas SDM di suatu daerah itu juga berpengaruh terhadap ketertarikan dunia kerja dalam apa ya, merekrut karyawan atau merekrut para pekerja ini untuk bisa bekerja di perusahaan, di pabrik. Dan saat ini kan pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan itu kan juga melihat kualitas SDM itu sendiri. Jadi SDM itu bukan hanya berbicara apa, dari sisi otot, tetapi juga harus bicara dari sisi kecerdasan ataupun otak itu, agar dia dapat berinovasi dan berkontribusi lebih untuk pabrik maupun untuk perusahaan. Nah, itu eh, tiga hal utama dan beberapa apa, item, apa ya, alat yang bisa digunakan untuk terus berinovasi. Gitu. Oke, jadi sebegitu pentingnya ya Kak ya peran teknologi dan kolaborasi lintas sektor. Nah, Ya, berikutnya apa nih pesan dari Kak Sayuti untuk generasi muda dan pelaku daerah agar lebih berani untuk berinovasi nih Kak? iya, jadi sebenarnya kalau kita ya sebagai generasi muda yang melek akan teknologi, melek akan dunia, apa ya, dunia digital, nah ini perlu keberanian, ya, mentalitas individu untuk berinovasi gitu. Jadi apa? Kan kalau dulu itu kan, misalnya nih kita punya produk ya, yang yang salah satu hal yang apa, menjadi tantangan itu kan bagaimana memasarkan produk, bagaimana produk kita itu diketahui oleh masyarakat. Nah, dengan adanya teknologi dan sosial media yang begitu pesat, nah produk-produk kita ini yang kita inovasikan ini bisa kita promosikan melalui media-media tersebut, sehingga dapat menekan biaya operasional gitu, untuk operasional promosi gitu. Terus berinovasi, eh, me- apa ya, anak muda sekarang itu kan kreatif ya. Jadi desa wisata ini ya, contohnya desa wisata di Malang, tepatnya di Pujon, itu banyak pengelolanya yang
apa ya, yang anak muda gitu. Jadi butuh keberanian sama yang terakhir itu didukung oleh pemangku kebijakan. Jadi hilangkan stigma bahwa orang tua yang harus mendominasi, tapi sekarang yang muda yang harus bergerak gitu, yang muda yang harus menentukan masa depan daerahnya atau masa depan individunya gitu. Jadi dengan dukungan pemangku kebijakan dengan dukungan pemerintah. Nah, anak muda ini diharapkan mampu untuk berinovasi dan menghasilkan leading sektor ekonomi-ekonomi baru gitu di daerahnya gitu. Terus mungkin dukungan permodalan ya gitu. Jadi mungkin nanti kalau pemerintahnya punya perhatian ke anak muda, sebenarnya anak muda ini kan banyak ya, banyak konsep ya. Saya yakin bahwa anak muda di Indonesia itu eh, cerdas dan banyak yang mempunyai konsep-konsep, tapi keberanian itu kurang didukung oleh kebijakan pemerintah yang pro ke anak muda. Jadi misalnya ya itu tadi permodalan. Jadi misalnya ada pembiayaan bagi para anak muda yang dapat membuat konsep untuk memajukan suatu daerah lah. Ini perlu didukung gitu oleh pemerintah daerahnya juga. Gitu. Oke, cukup berdaging sekali ya Kak Sayuti pembahasan kita kali ini nih. Oke, berikutnya nih Kak Sayuti, ada nggak buku, next buku dari kan kan udah apa? Udah menerbitkan dua buku tentang ekonomi. Nah, next Iya, project apa nih? iya. Insya Allah ini sebagai penutup akhir tahun ya, Insya Allah akan menyelesaikan satu buku tentang ekonomi kelembagaan gitu kan. Jadi ekonomi kelembagaan itu apa namanya, bagaimana sinergi antara kita akademisi, peneliti, masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan suatu kesejahteraan atau menciptakan kondisi ideal ekonomi yang sejahtera bagi masyarakat. Ini insya Allah ya, insya Allah kalau terselesaikan di tahun ini. Gitu. Oke. Nah, sebelum teman-teman pembaca kita atau pendengar kita membaca next project bukunya Kak Sayuti nih, kan ada dua buku Kak Sayuti yang tentang ekonomi, itu bisa dibaca di mana nih Kak? Judulnya apa dan bisa didapatkan di mana bukunya? Iya, pertama buku yang pertama itu judulnya Ekonomi Regional, Ketimpangan, Integrasi dan Inovasi Daerah. Dan buku yang kedua baru selesai ya kemarin, Ekonomi Kepulauan dan Maritim, Dinamika Pembangunan Basis Kawasan itu bisa rekan-rekan dapatkan di marketplace-nya Detak Pustaka. Marketplace-nya Detak Pustaka atau langsung menghubungi customer service ya Kak. Gitu. Mungkin. Iya, betul. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Boleh nih Kak Sayuti ngasih closing statement nih untuk teman-teman pendengar kita nih. Iya, mungkin closing statement terkait topik pembahasan saja, terkait topik pembahasan, terutama pada sisi poin inovasinya, gitu. Jadi saya berharap kepada para pendengar, para apa pemirsa podcast Tetap Pustaka itu teruslah berinovasi, jadikan kemajuan teknologi dan percepatan digitalisasi ini menjadi alat. Jangan sampai kemajuan teknologi maupun perkembangan digitalisasi ini malah menjadi penghambat bagi rekan-rekan kaum muda. Itu pertama. Yang kedua mungkin untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kita akan menuju ke generasi emas 2045, di mana para kaum muda akan mendominasi dunia kerja dan usia produktif jauh lebih banyak
daripada usia non produktif. Nah, ini harus dibaca oleh pemerintah daerah dan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu jalan untuk mengatasi dinamika ketimpangan di suatu wilayah, sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melalui tata kelola yang baik dan peran inovasi dari pemuda. Ya mungkin itu eh, untuk closing statement-nya, Kak, saya Oke. kembalikan. Wah, pembahasan yang sangat membuka wawasan sekali ya teman-teman. Jadi dari obrolan tadi kita itu bisa belajar bahwa ketimpangan ekonomi bukan hanya tentang soal angka aja nih, tetapi juga tentang integritas dalam kepemimpinan dan inovasi yang lahir dari daerah itu sendiri. Jadi daerah yang berani berinovasi, transparan dalam tata kelola dan berkomitmen membangun dengan jujur akan mampu keluar dari ketimpangan dan tumbuh secara mandiri seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Kak Sayuti atas waktu dan pemikirannya yang sangat berharga sekali ya ini. Teman-teman hanya mendengarkan podcast ini sudah mendapatkan banyak pembelajaran ya gitu. Tidak usah ikut kuliah, ini udah kuliah umum gitu. Jadi semoga pembahasan ini bisa menjadi inspirasi bagi pendengar podcast Kataloka untuk Amin. ikut berkontribusi dalam membangun daerahnya masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang ingin membaca lebih jauh pemikiran narasumber kita hari ini, jangan lupa cari karyanya ya teman-teman di Marketplace Data Pustaka, bisa di TikTok, Shopee, Google Playbook, Gramedia Digital, dan juga website Pustaka. Atau teman-teman mau simple, bisa banget langsung hubungi admin utama Data Pustaka. Oke, seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share episode ini agar lebih banyak orang bisa ikut belajar dan terinspirasi. Saya Ayu Nosa, sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Kataloka tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.